Hey guys, welcome back to Mama Ella Channel. Dan hari ini Mama akan ngomongin sesuatu yang apa tuh? Nah, kita akan ngomongin tips. Dan tips ini spesial banget karena ini tips yang baru akan Mama ngomongin. Belum ada nih ngomongnya. Tips apa sih, Ma? Tips gimana cara kita melindungi pasangan dari pelakor. Nah, buat kalian masih penasaran? Stay tuned. Horoskop. Tips cinta, karir. Buat kalian pasti udah tahu tahun 2019 ini, apalagi tahun 2018 itu paling booming ya. Tahun 2018 pelakor itu merak ada di mana-mana. Terus booming kemana-mana, video, sosial media semua ada macam-macam pelakor di mana-mana. Aduh, kekhawatiran kalian pasti akan lebih sangat kekhawatiran lagi. Aduh, kita kan tuh kayak sangat gelisah ya akan ada orang-orang begini gitu loh dalam kehidupan percintaan kita. Kita kan maunya mulus-mulus ya, bukan begitu sayang? Nah, untuk para ladies, buat kalian yang takut untuk sampai kayak kejadian seperti ini, amit-amit ya. Cuma ya inilah akan Mama share ke kalian, kepada cewek-cewek, biar kalian itu tidak dibego-begoin atau tidak dimanfaatin dengan pasangan kalian. Jadi kalian bisa tahu apakah pasanganku ada seseorang. Nah, kita bisa tes dari sini dan kamu juga bisa tes sendiri ke pasangan kamu, apakah dia setia sama kamu atau jangan-jangan pelakor itu sudah ada dalam kehidupan kamu. Pelakor itu berbeda sama mungkin kita bisa dengar bahasa kasar ya, atau mungkin prostitusi atau PSK ya gitu loh. Itu beda. Karena pelakor itu perebut suami orang. Mereka itu pengen suami kamu atau pasangan kamu tuh jadi miliknya mereka. Bukan cuma sekedar mau ya have fun aja sama pasangan kita, seperti itu. Dan kadang itu mereka cuma nggak cari duit aja, tetapi dalam segi hal semuanya, dalam kasih sayang dan segala macam. Walaupun kita tahu berdasarkan pelakor itu pasti maunya duit, tetapi ada sebagian pelakor nggak mau uang dari suami kita gitu. Maunya itu adalah suami kita atau pasangan kita bener-bener gitu, kayak dalam tanda kutip maunya itu dalam segi care-nya sampai mau married gitu. Dan banyak juga kasus-kasus ini yang Mama tanganin, dan mereka itu kebanyakan itu apa ya, kalau menurut Mama pelakor itu tamak sih ya. Tahu kan tamak? Tamak itu greedy itu rakus. Jadi mereka tuh mau mengambil haknya orang lain karena orang lain itu bahagia, mereka tuh pengen bahagia seperti itu. Jadi mereka tuh bukan gimana ya, cuma mereka pengen bahagia aja, cuma ngerasa paling cepat itu adalah merebut pasangan orang. Nah, tips pertama yang Mama mau share ke kamu biar pasangan kamu tidak seperti itu, kita dari handphone. Kalau misalnya kamu punya pasangan dan pasangan kamu ada di samping kamu, but then di malam hari atau di siang hari atau kapan, atau misalnya setiap hari ketika di samping kamu, tiba-tiba dia berubahnya adalah dia begini aja, tek. Bukan main game ya, tahu kan cowok-cowok sekarang suka main game, bukan main game, tapi dia begini terus. Dan kalau misalnya kita dia tiba-tiba les atau mungkin tiba-tiba nggak ada, nah itu harus kamu cek karena pasti ada sesuatu. Karena kalau enggak, dia nggak mungkin dong sampai kita ajak ngomong aja dia nggak dengerin. Nah, di situ adalah di saat kamu harus buka handphonenya di malam hari, mungkin saat dia tidur, buka handphonenya. Tapi kalau dia pakai password, itu patut kamu curigain kalau sampai passwordnya kamu nggak tahu. Tapi kalau passwordnya kamu tahu, bagus, kamu buka, terus kamu read semuanya. Tapi kalau dia punya handphone yang merek dari O, itu loh ya, yang dari O depannya, nah itu bisa dua loh, bisa ngumpetin loh. Nah itu yang agak bahaya tuh menurut Mama, karena mereka itu bisa ngumpetin chat pakai password, terus kalian tuh nggak bisa tahu chatnya ngumpetin di mana, saking canggihnya gitu. Pokoknya kalau sampai suami kamu ada handphonenya itu kamu harus lebih hati-hati. Nah, terus maksudnya Mama apa dicek, dibaca semuanya. Dan kalaupun namanya cowok, misal tulislah namanya Joko ya kan, tapi chatnya kayaknya perhatian banget. Nah itu harus kamu patut curigain. Kamu catat aja nomornya si doi di kertas, terus nanti kamu telepon ya, intinya kayak begitu. Kalau dibilang mau aman, telepon aja semua satu-satu biar lebih jelas lagi ya kan, karena hantuin rasa cemburu ini bikin kita tuh getar-getir gitu loh. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi kalau bilang semua yang mau ditelepon ada di miss call aja, kalau nggak pakai nomor kamu save aja nomor mereka. Ya memang agak PR sih gitu loh, telepon aja satu-satu, dengerin suaranya sama kan. Bisa aja kan namanya cowok, toto cewek ya kan gitu.
Nah itu yang pertama. Nah untuk tips yang kedua, kadang tuh ya kamu tuh nggak sadar kalau kamu tuh cuek dengan pasangan kamu. Entah ya kadang kan namanya cewek, kita kan maunya tuh diprioritasin, kita maunya dimanjain, kita maunya tuh mereka tuh nurut sama kita. Semua cewek pasti mau begitu kan. Tapi ada kalanya kita nggak sadar bahwa kita itu kadang terlalu cuek dengan pasangan kita. Nah itu kamu harus ubah. Jangan terlalu cuek sama pasangan kamu. Rasa kasih sayang itu harus disalurkan, harus kasih full semuanya ya. Jangan lupa jatah malam juga ya untuk pasangan kamu. Nah kalau bilang kenapa Ma itu penting, karena kalau misalnya kamu sering nolak, misalnya Pak suami kamu ya tahu lah ya, nggak perlu mama bahas terlalu detail, mengajak berhubungan tapi kamu tolak terus, ya bukan salah dia dong. Kalau ada seseorang ya dong, ada orang ketiga, ya salah kamu dong, kan kamu sendiri yang nolak terus. Nah itu juga harus kamu pikirin. Nah ketiga, bahasa kamu. Tanpa kamu sadar bahasa kamu ke pasangan itu kadang sadis ya, maksudnya ada jutek apa adanya, terus nggak ada sweetnya gitu loh. Kayak orang pacaran kan sayang mau kemana atau apa ya kan gitu kan, mesra. Tapi kadang mungkin udah terlalu lama pacaran, kalian tuh jadi kayak, atau terlalu lama married, kalian jadi agak dingin dengan pasangan kalian. Kayak telepon juga jarang, SMS atau kontak juga jarang. Nah itu yang bikin pasangan kita itu jadi hampa, jadi kosong gitu loh. Jadi pelakor dengan gitu gampang banget dapetin pasangan kita. Nah terus keempat, ini paling penting ya Kak ladies, paling penting kalian harus waspada, paling penting ATM suami atau pasangan dipegang, harus dipegang. Dan jangan lupa itu klik banknya juga harus dipegang. Kenapa? Dari situlah kalian bisa lihat duit berapa banyak yang diambil atau dikasih. Kalau misalnya kamu pegang keuangannya itu kan akan lebih enak ya. Tapi kalau suami pegang semuanya, dia mau ngapain juga kamu nggak tahu. Jadi ATM itu sangat penting, harus dipegang dengan kamu. Kalau bisa semua ATM-nya kamu pegang. Kartu kredit kan yang penting datang bilnya di mana, di rumah kan. Tapi kalau enggak ya udah biarin aja. Tapi kalau misalnya dia udah jadi suami kamu, semuanya itu harus kamu yang pegang. Jadi kalau dia keluar cuma kasih duit aja 500.000 udah cukup ya. Kenapa aku juga nggak mau duit 500.000, nggak cukup sayang buat mereka. Cuma maksudnya mama adalah ya kasih aja uang jajan buat yang ngopi atau dia nongkrong sama teman, nggak apa-apa lah ya. Tapi intinya jangan kasih lebih. Kalau dia mau pergi kasih aja sekian. Jadi kamu yang ngatur keuangan, dengan itu akan lebih aman. Nah walaupun ada sebagian pelakor yang nggak mau duit, tetapi itu dari awal mereka nggak mau duit, tetapi ujung-ujungnya tetap mau. Cuma awalnya speak, sok-sok dia sayang pasangan kita apa adanya, padahal ada apa-apanya gitu loh. Nah jadi dengan itu kamu udah pegang, kalau terjadi apa-apa kamu nggak rugi kan, karena keuangan ada di situ, dia kan nggak bisa pasangan kamu gitu loh. Nah baiklah, dan tips yang kelima, apa yang harus kamu lakukan adalah jangan terlalu datar. Kenapa melihat kalian tuh kalau sama pasangan datar gitu, nggak ada bercandanya, nggak ada isengnya. Sekali-sekali harus bercanda kotor sama pasangan juga nggak apa-apa, karena itu bikin kalian tuh bercanda tuh kayak bikin happy, bikin ketawa gitu loh, kayak seru aja, nggak kayak cuma ngomong udah makan apa ini, oh ya udah itu come on, kalian pasangan atau orang asing sih? Nah itu yang harus kalian perbaiki gitu loh. Dalam rumah tangga atau dalam namanya relationship, kita itu harus kompak dan kita tuh harus mengisi satu sama lain. Dan begitu ada masalah, kalian juga harus terbuka dengan pasangan kalian. Nah itu yang penting. Nah yang keenam, apa yang harus dilakukan adalah ngomong sama pasangan kamu. Kalau misalnya ada hal yang dia nggak suka tentang kamu, suruh dia jujur, open. Karena dengan hal itu dia bisa lega dan kamu juga lega, dan kamu juga nggak bikin dia bete terus seharian. Siapa tahu mungkin ada poin-poin di mana yang dia nggak senang sama kamu dalam sifat. Mungkin kalau kamu lapar terus kamu marah-marah terus, atau di poin kalau misalnya ngoceh kamu nggak bisa berhenti. Nah itu yang harus kita mengerti, apa sih yang bikin dia risih, kadang nggak mau ngomong sama kita, ada apa. Nah itu yang harus kita pentingkan, oke? Nah next ada di nomor 7. Nomor 7 adalah apa sih Ma yang aku harus hati-hati. Nah jangan kasih pasangan kalian reuni, itu garis besar. Reuni itu bencana, tau nggak? Nah kalau misalnya pasangan kalian mau reuni, ikut. Mama saranin ikut, mau jauh kemanapun kalian harus ikut. Jangan nggak ikut. Kalau dibilang aku males mah ikut reuni sama pasangan aku aja pergi, ya mending nggak usah pergi dia. Karena kalau dia pergi sama aja kamu jebak. Kenapa mah? Karena rata-rata hampir 99% cowok kalau reuni itu pasti ada seseorang di sana yang nanti abis reuni, entah itu cewek atau entah itu dari cowok, yang nanti akan kontak dengan si teman lamanya ini dan
cinta lama bersemi kembali. Itu juga udah jadi pelakor ya kalau menurut mama. Jadi udah, jangan. Banyak banget yang reuni itu rusak semuanya. Saran mama kalau reuni ikut. Kalau kamu nggak dikasih ikut sama suami kamu, berarti ada sesuatu yang harus kamu waspadai. Nah, terus next setelah ini yang apa lagi harus diwaspadai, Mai? Temen cewek dikurangin ya. Kalau bisa suami kita atau pasangan kita jangan ada temen cewek satupun. Kalau mau temen ceweknya jelek-jelek aja. Kok begitu sih, Ma? Aduh, susah ya sayangnya. Kalau kita udah sayang sama seseorang, I know how you feel. Mama tahu rasa kamu tuh gimana, walaupun kadang kamu cuek. Tetapi kan kalau misalnya nggak semua cewek itu bakal setuju kalau pasangannya keluar sama teman cewek. Sekarang gini deh, dia punya teman cewek, ya. Terus dia bilang dia hangout rame-rame sama teman-temannya. Terus tiba-tiba temannya bilang, oh nggak jadi. Terus mereka hangout berdua. Dengan mereka hangout berdua, emang kalian nggak curiga akan terjadi sesuatu kah? Dalam ya setan kan ada di mana-mana, bukankah begitu girls? Nah, so saran mama cari tahu teman cewek itu siapa. Tapi teman cewek aku mah udah married, nggak apa-apa lah mas, suami aku nganterin teman cewek aku. Ya ampun, aduh sayang jangan ya. Nama sekarang, zaman now itu orang yang udah married malah selingkuh, bukan orang yang belum married selingkuh. Yang udah married malah lebih banyak selingkuh daripada yang belum married. Nah, jadi mau itu teman kamu, suami kamu antar, nggak usah, sekarang bisa pakai mobil online kan? Nah kalian suruh pakai di itu aja, nggak usah suami kamu disuruh antar-antar. Yang ada suami kamu dibungkus dibawa pulang, itu lebih bahaya gitu loh. So mendingan jangan. Mau itu teman deket kamu, mau itu siapapun, aduh saran mama, better mereka naik mobil online aja. Jangan suruh suami kamu ngantarin ya, karena itu bahaya. Setan itu ada di mana-mana. Nah jadi waspada. Next, untuk nomor 9, nah apa yang harus kita lakukan? Keluar berdua, entah kemana kek, keluar negeri kek, atau mau ke lokal juga nggak apa-apa, keluar kota, yang penting berduaan aja gitu loh, jauh dari orang-orang lain. 2-3 hari nggak apa-apa, kalian tuh harus kayak honeymoon gitu loh, harus. Karena gini, namanya kalau kita tuh pacaran atau mungkin dalam status pernikahan, kadang ada masa jenuhnya itu, kayak setiap hari kita melakukan aktivitas yang sama segala macam, dan butuh spark itu kembali, butuh gairah itu muncul kembali. Dan makanya mama saranin next di nomor 9 ini kalian tuh harus keluar berduaan atau candlelight dinner, makan berdua, mesra-mesraan, suap-suapan, atau di rumah juga nggak apa-apa. Yang penting kalian harus melakukan sesuatu yang romantis. Kalau misalnya suami risih, ya kamu harus tanya kenapa dia harus risih. Ini kan sesuatu yang buat kalian. Dulu aja pas pacaran dia mau, masa udah married nggak mau? Ya dong. Nah, jadi itu yang poin penting. Kenapa? Karena itu membawa kedekatan antara kamu sama pasangan kamu. Itu yang bikin kalian tuh inget masa-masa dulu tuh hotnya gimana sih, berdebar jantung kalian tuh gimana sih kalau lihat dia dan segala macam. Dan itu bikin kalian itu lebih deket dan bikin suami lebih sayang sama kamu. Ya dong, pasti dong. Nah, dan nomor 10, apa yang harus aku lakukan, Ma? Perhatian. Ini paling penting, di garis besar. Ini paling penting banget. Kalau dia bilang, aduh Ma, bukannya suami harus perhatiin ke aku, masa aku perhatiin suami? Aduh saya suami udah perhatiin kamu udah berapa lama coba? Nah, kalau pernikahan kamu udah masuk ke usia kedua, kalian tuh harus perhatiin ke suami. Kalau usia pertama, suami perhatiin kita wajar. Tapi kalau untuk masuk kedua, ketiga, dan ya selanjutnya, suami gantian. Kita yang harus perhatian ke suami. Karena dengan segi perhatian kita dalam urusan makanannya dan segala macam itu bakal lebih aman. Nah, karena intinya mereka akan lebih care sama kita. Dan satu hal lagi yang mama harus kasih tahu, parfum. Kalian jangan anggap parfum itu cuma aroma yang biasa aja, enggak, beda. Sebenarnya banyak orang tertarik sama cowok cuma karena parfumnya aja. Percaya nggak? Pasti kalian masa sih Ma? Nah, buat kalian yang punya pasangan yang suka pakai parfum, cuma aroma parfum aja apa, dan kalau misalnya kalian udah tinggal stay bareng, kalau parfum itu baunya enak, simpan. Dia cuma bisa pakai kalau jalan sama kalian. Tapi kalau dia nggak keluar sama kamu, mending nggak usah pakai aja parfum yang bau yang aneh-aneh gitu. Karena dengan baunya yang nggak enak, cewek nggak mau deket. Kan begitu, ya dong. Kalau misalnya suami kita atau pasangan kita baunya nggak enak, emang cewek mana pada betah? Temen-temennya juga nggak pada betah. Tetapi itu kan bagus ya, kita kan takut kalau pasangan kita diambil sama pelakor. Tapi parfum itu bener-bener ngeri loh. Walaupun menurut kalian itu nggak ada, tetapi sebenarnya alam bawah sadar kita tanpa kita sadar, parfum itu malah ada daya tariknya. Jadi
Makanya parfum itu ada berbeda-beda aroma kan, karena tarikan sensualnya tuh berbeda-beda. Jadi saran mama, parfum itu harus hati-hati. Kalau parfum pasangan kalian enak baunya, suruh deh stop pakai di saat mereka lagi atau dia lagi jalan sama kamu atau di rumah boleh pakai. Tapi kalau dia sendirian, mending dia pakai yang lain aja, ya. So itulah tips-tips mama untuk menghindari pelakor supaya ya ini sih garis besar untuk lebih aman gitu loh. Tapi kalau misalnya udah kejadian dan udah ada pelakor dalam kehidupan kalian, next mungkin mama akan bahas tentang itu. Dan buat kalian yang masih penasaran, stay tune, jangan lupa di subscribe, di like channel mama, dan boleh di komen atau mungkin boleh curhat di bawah komen mama, nanti mungkin siapa tahu mama akan bahasin di YouTube channel mama. Dan buat kalian yang masih penasaran ke depannya, stay tune, jangan lupa hanya di Mama Ella Channel. See you next time, bye.